Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Pohon tumbang menimpa truk dan 5 toko. Banjir di Mesuji selama hampir 1 bulan belum kunjung surut. Pasangan selingkuh digerebek polisi. Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Lampung Utara Selasa dini hari menggerebek sebuah rumah kos yang dihuni oleh pasangan selingkuh. Tersangka RS 46 tahun sempat kabur ke arah belakang rumah namun akhirnya bisa ditangkap. Sementara wanita berinisial HN 45 tahun ditangkap di dalam rumah. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap RS dan HN sama-sama masih memiliki pasangan sah. Keduanya tinggal di rumah kos di Kota Bumi Selatan ini selama 1 bulan tanpa ikatan pernikahan. Kasus ini terungkap setelah suami HN melapor ke polisi yang menyatakan istrinya kabur dengan pria lain. Sesuai dengan laporan dari suami korban bahwa istrinya telah satu rumah dengan pria lain. Akhirnya unit PPA melakukan tindak lanjut dari laporan tersebut dan melakukan penyelidikan. Selanjutnya didapatkan 2 orang yang satu rumah. Pada kasus ini, polisi menjerat kedua tersangka dengan pasal 284 KUHP tentang perzinahan, ancaman hukumannya 9 bulan penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Ada pemandangan berbeda pada kemasan logistik pemilu yang akan didistribusikan ke sejumlah TPS di Mesuji. Kotak suara untuk beberapa kecamatan rawan bencana banjir diperlakukan berbeda, yakni kotak suara dibungkus plastik. Ketua KPU Mesuji, Ali Yasir, mengatakan cara ini supaya kotak suara aman dan tidak basah saat dalam perjalanan dikirim ke TPS daerah rawan bencana banjir. KPU mendahulukan pengemasan dan pendistribusian logistik pemilu untuk daerah pelosok yang sulit dijangkau dan rawan bencana, seperti Kecamatan Mesuji, Mesuji Timur, dan Rawajitu Utara. Nanti perjalanan logistik untuk keamanan kotak suara ini kita kemas dengan plastik, baik sebelum dia masuk kotak, di luar kotak, itu nanti kita kasih sangu lagi plastik untuk daerah-daerah yang memang terdampak banjir ya, banjir, sehingga nanti kalaupun terjadi hujan dan lain sebagainya insya Allah aman. Kabupaten Mesuji merupakan daerah terujung Lampung yang berbatasan langsung dengan Sumatera Selatan. Pada pemilu 2024, jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 706 TPS dan jumlah pemilih tetap hampir 170.000 orang yang tersebar di 105 desa di 7 kecamatan. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Keindahan kota Bandar Lampung kini terganggu oleh pemasangan spanduk kampanye para calon legislatif, presiden, dan wakil presiden. Banyak spanduk kampanye dan bendera partai politik yang dipasang tidak rapi. Bahkan sebagian spanduk ada yang dibiarkan roboh. Kasat Polisi Pamong Praja Bandar Lampung, Ahmad Nuriski, mengimbau para peserta pemilu supaya merapikan pemasangan spanduk kampanyenya. Jika tidak, maka spanduk yang semrawut akan ditertibkan dan disita. Polisi Pamong Praja mengatakan sudah 2 kali bersama Bawaslu melakukan penertiban spanduk kampanye yang dipasang tidak sesuai aturan. Penertiban akan dilakukan lagi dalam waktu dekat. Kemarin sudah 2 kali kita melaksanakan kegiatan penertiban APK secara
besar, artinya bersama dengan tim dari Panwas Kota Bandar Lampung dan juga dari Pol PP Kota Bandar Lampung. Kemudian untuk yang di kecamatan berkoordinasi nanti dengan rekan-rekan Pol PP yang ada di kecamatan, berdasarkan dengan Pak Lurah atau Pak Camat dan juga dengan Panwas kecamatan ya, Panwascam. Itu tetap berjalan. Sementara itu, Bawaslu mengimbau pengurus partai politik maupun para caleg untuk mematuhi aturan kampanye yang sudah ditetapkan. Ini supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kejayaan Indonesia Petugas Panwaslu menemukan dugaan pelanggaran kampanye seorang calon legislatif atau caleg yang melanggar kampanye di Desa Ketapang, Lampung Selatan. Kampanye ini dihadiri banyak anak-anak. Petugas Panwas yang mendapat laporan kemudian mendatangi kampanye, namun sayangnya sudah bubar. Dalam penyelidikannya, Panwas Kecamatan Ketapang membenarkan bahwa kampanye tersebut dihadiri ratusan warga dan anak-anak. Tim pemenangan caleg menginformasikan ke Panwas bahwa tidak bisa mencegah kehadiran anak-anak tersebut karena mereka ikut orang tuanya. Karena kami juga sudah mengkonfirmasi kepada tim bahwasanya memang tim untuk undangannya memang mereka itu sudah menghimbau, tidak mengajak artinya anak-anak kecil dalam hal kegiatan kampanye ini. Terkait masalah teknis artinya di lapangan itu di luar kendali mereka, seperti itu. Nanti akan kita telusuri seperti apa tindak lanjutnya. Dugaan pelanggaran kampanye ini masih diselidiki Panwaslu Lampung Selatan. Seperti diketahui pada pasal 493 Undang-Undang Pemilu menyebutkan kampanye tidak boleh mengikut sertakan anak di bawah usia 17 tahun. Bagi pelanggarnya bisa terancam pidana penjara selama 1 tahun dan denda 12 juta rupiah. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan.